بسم الله يا فتاح العليم بسم الله يا فتاح العظيم طه رسول الكريم طه رسول اليتيم الحمد لله بنورك الشافي الحكمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد ملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إني أسألك باسمك يا عظيم القريب يا أكرم المجيب يا ستار القلوب الشرك الطاسم يا عز وجل حامم عين سن قف يا عز وجل برحمتك يا أرحم الراحمين فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الآيات يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة أما بعد saudara-saudaraku seiman seakidah senasib seperjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahimakumullah. Sungguh tasyukur kembali di malam ini, tentunya dari hati kita yang paling dalam bersama-sama kita haturkan kehadiran Allah sesembahan kita yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih sayangnya Allahu Rabbuna. Dan mari kita ikrarkan bersama rasa syukur kita bikaulina alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa ditolong oleh Allah, dimasukkan dalam golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam hari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita dimasukkan, ditolong oleh Allah, dimasukkan dalam golongan umat Rasulullah yang setia, umat Rasulullah yang hakiki, yang sejati. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Malam ini kita masih mampu hadir bersama di tempat yang mubarak, di tempat yang tercinta ini, semata-mata untuk mengikuti kegiatan rutinitas tahunan yang telah dicontohkan, diwasiatkan oleh beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Desa. Di setiap akhir bulan Ramadan kita 3 hari atau 3 malam hadir di tempat ini dari zaman beliau masih sugeng, semata-mata untuk ibadah bersama, semata-mata untuk zahir dan batin kita di alam perjuangan kalian, alam perjuangan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Desa. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa hadir. Semoga sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan dalam i'tikad, dalam idnil, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul kereta
perjuangan kita tersambung dengan lokomotif hakiki dari guru kita dan betul-betul berada di rel yang benar, sehingga bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan dan tahun, perjuangan kita semakin sukses diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang kami sampaikan untuk mengingatkan pribadi kami sendiri dan juga saudara-saudara sekalian. Maka sesungguhnya permasalahan yang paling kronis dialami oleh manusia yang berjuang atau yang belajar berjuang di akhir zaman itu sama. Yang paling dominan adalah menjaga angannya masing-masing, menjaga suasana hatinya, menjaga irama batinnya. Maka alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin, masih segar dalam ingatan kita, masih segar dalam file memori akal kita tentang nasihat-nasihat dari guru kita di tempat ini, di tempat yang sama sekian tahun yang lalu. Masih sangat segar arahan-arahan beliau, masih sangat jelas kalimat-kalimat beliau di dalam akal kita. Tetapi sesungguhnya tatkala kita berbesar hati, lokosuto di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang sangat sulit adalah menjaga suasana hati kita atau rasa kita. Sekian puluh tahun yang lalu begitu jernih rasa kita, begitu segar rasa kita, begitu dahsyat ruhul jihad dalam diri kita, sehingga apapun yang terjadi begitu kita masuk di alam perjuangan guru kita, begitu kita hadir, begitu kita bertemu dengan beliau, begitu kita mendapatkan nasihat beliau, di dalam rasa ini begitu sangat luar biasa, mampu menggerakkan dohir dan batin kita untuk rela dan ikhlas berkorban apapun demi ridho Allah. Saudaraku rahimakumullah, pancaran daripada nur Allah, nurullah yang dibiaskan oleh beliau, pribadi yang mulia, pribadi yang suci, pribadi yang murni, terasa betul. Walaupun kalimat yang disampaikan beliau adalah kalimat yang sederhana, kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang biasa menurut akal, tetapi menghunjam dalam di dalam hati kita, mampu menggerogokkan, merontokkan, menghancurkan, meluluh lantakkan gulung-gulung kesombongan dalam diri kita. Di rumah terasa sesak, di rumah terasa resah, gelisah, gundah gulana, dada kita ini dipenuhi dengan api iri, dengki, kesombongan, resah, gelisah. Begitu kita ketemu dengan beliau, ajaibnya itu sirna. Keresahan dalam hati sirna, kebingungan dalam diri kita sirna. Di alam kehidupan kita mendapatkan himpitan, tantangan, mendapatkan hantaman di rumah seperti kita putus asa. Tetapi begitu kita bertemu beliau, bangkit semangat kita, bangkit kembali sirna. Rasa-rasa itu sirna, rasa resah, gundah sirna. Bertemu dengan saudara kita yang ada adalah kasih sayang, welas asih, saling tangis-tangisan mendoakan. Walaupun secara akal serba kerepotan, tetapi
berjuang kita. Kenapa? Sebab tersambung dengan frekuensi perjuangan dan juga rasa dari beliau. Alhamdulillah. Saudara rahimahullah, kalau dalam akal masih bisa kita bercerita, dulu beliau menyampaikan, dulu nasihat beliau seperti ini, dulu nasihat pesan beliau seperti ini, dulu seperti ini, masih bisa. Karena itu dalam akliyah, dalam memori akal, selama kita masih hidup, masih normal, bisa kita bercerita. Tetapi yang dominan, kita kesulitan menyambungkan batin kita. Kita kesulitan menemukan rasa beliau, kita kesulitan menemukan Ruhul Kudus, kita kesulitan menemukan angin beliau, kita kesulitan menyambungkan frekuensi batinnya, roh rasa kita dengan Ruhul Kudus beliau. Kenapa? Sebab angan kita, mohon maaf, angan kita sudah banyak yang bercabang. Na'udzubillah min dzalik. Disusupi oleh konsep-konsep yang bersumber dari kegelapan nafsu kita sendiri, menciptakan ilusi-ilusi dalam dada kita sendiri, seakan-akan itu benar, seakan-akan itu adalah baik. Tetapi kalau Bloko Suto jujur, oh ternyata ini tipu daya ilusi hawa nafsu. Saudaraku rahimahullah, permasalahan yang paling besar yang kita hadapi sebagai keluarga sahabat takbir kalian tercinta itu sama, menjaga hatinya masing-masing. Karena kita sudah semakin masuk di era zaman akhir. Dulu belum ada Android, dulu belum ada ini dan itu. Sekarang teknologi begitu cepat, perputaran nafsu manusia pun semakin besar, semakin kuat. Maka kalau kita tidak ikhlas meluangkan sekedar sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam untuk wukuf qalbi, untuk berdiam diri, maka kita akan kesulitan di dalam menemukan jejak-jejak perjuangan guru kita, menemukan rasa beliau, menemukan ruh jihad dan Ruhul Kudus beliau. Maka mari momen amalan bersama malam ini kita jadikan sebagai pembangkit semangat dan tekad kita. Kalau dulu sangat lazim kita diperintah oleh beliau untuk berkhulwat, oh setiap hari lahir khulwat, baik di kalian di tempat ini ataupun di rumahnya masing-masing atau di taklim masing-masing, itu dulu sangat lazim. Tetapi sekarang sudah 16 tahun, hampir 17 tahun, itu banyak ditinggalkan. Dulu sebelum kita ibadah malam, kita mandi tobat. Sekarang sudah jarang dan lain sebagainya. Kecuali Yesus sampun sepuh beda. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka dengan kita menyambungkan kembali 24 jam kegiatan ibadah dan amal soleh kita ini dari luar, kita berikhtiar untuk menemukan jejak-jejak beliau dari luar. Dengan kita mengingat pesan-pesan beliau dan kemudian kita berusaha untuk mewujudkan istiqomah, ini pun dari luar. Kalau dari dalam menemukan jejak beliau dengan apa? Dengan taubatan nasuh. Banyak kesalahan kita, banyak dosa-dosa kita yang terlempit, dosa-dosa yang tidak disadari, dosa-dosa yang tidak disadari, dan ternyata itu menutup relung-relung batin, menjadikan hijab di dalam hati kita, sehingga kesulitan menemukan rasa
suci dari guru kita. Amalannya masih kita jalankan, Pak. Kimbirnya, kuncinya masih sama blok, tidak rubah-rubah. Tetapi rasanya itu. Kenapa? Urusan frekuensi hati. Kembali dari dohir, kita ikuti, bangkitkan apa yang menjadi amanah beliau dari batin. Mari kita belajar untuk membersihkan hati, belajar untuk bertaubat, belajar untuk kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan landasan bismillahi tawakkaltu Allah, dengan bertawakal. Sehebat apapun kita gak akan mungkin mampu kembali ke titik itu, Pak. Tidak akan mungkin kita mampu kembali menemukan itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kalimat yang beliau ngendikake sebelum beliau kepundhut. Kalimat yang satu kelimah tetapi maknanya sangat dalam. Beliau ngendika, nanti di saat kalian menemukan masa keemasan, maka yang mimpin itu adalah aku. Alhamdulillah. Nanti di saat kalian itu mencapai keemasannya, nanti yang mimpin itu adalah aku. Kalimat yang sangat dalam dan bisa dimaknai dengan berbagai sudut pandang. Keemasan kalian tentunya perjuangan, baik yang di majelis taklim maupun di pondok pesantren. Keemasan kalian itu perjuangan baik secara internal. Kesuksesan setiap pribadi keluarga kalian membawa pribadinya, membawa keluarganya menuju Allah. Ataupun secara perjuangan di majelis taklim dan juga pondok pesantren itu akan mengalami masa keemasan, dan di saat itu beliau yang mimpin. Makna hakiki adalah keemasan itu akan tercapai kalau ruh suci, kemurnian hati beliau, kemurnian rasa beliau ini mancing di dalam setiap pribadi rasa keluarga kalian. Di setiap dada keluarga kalian itu ada kemurnian rasa seperti kemurnian beliau, walaupun kadarnya tentunya tidak sama. Amin Allahumma amin. Itu makna secara hakiki. Maka kalian akan berkibar kesuksesan dalam perjuangan. Makna yang lebih dalam lagi tentunya ada, bahwa kesuksesan itu maka beliau yang mimpin. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di setiap pribadi kita ini punya tanggung jawab, punya kadar. Setiap pribadi ini punya tugas masing-masing. Ibarat satu rangkaian di dalam perjuangan itu punya tugas masing-masing dan porsinya masing-masing. Maka tentunya harapan kita di malam ini sama. Semoga setiap pribadi keluarga besar At-Tadbir kalian terbimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayatnya mampu menunaikan tugas-tugas perjuangannya masing-masing. Itu yang menghantarkan pertolongan Allah sehingga ruh ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, tatkala kita karena lalai tugas kita tidak terselesaikan sampai akhir hayat, maka itu yang akan menjadi sandungan, yang akan menjadi penghalang dalam kita kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai malam ini lebih fokuslah kepada perjalanan kita. Tugas apa, kerjaan apa, program apa yang belum kita tunaikan, padahal itu menjadi tugas kita. Dikoreksi masing-masing dengan landasan mohon petunjuk kepada Allah, yakin akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita, keluarga besar At-Tadkir kalian, keluarga dari beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Hasanullah dan Batinah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sukses perjuangan dalam mengemban amanah Allah, menggapai ridha Allah fid din wa dunya hatta akhir. Amin. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah binurika sabirin. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin saudaraku rahimakumullah, demikian semoga membawa berkah, membawa kemanfaatan. Tentunya masih ada satu malam lagi, yaitu besok malam. Dimohon kehadirannya, dan untuk saudara-saudara yang belum hadir dihubungi TAMB agar bisa hadir. Dan nanti seperti biasa malam 29 atau malam ganjil, kalau nggak bisa malam 27, 29 acara hormat bersama, bisa di tempat ini, bisa di taklim masing-masing atau di rumah masing-masing, untuk kita kembali kepada rutinitas yang diwasiatkan beliau, yaitu berhormat di akhir bulan Ramadan. Demikian kurang dan lebihnya segala khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.